Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semuanya. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama akan saya jabarkan hukum bisnis. Apa sih hukum bisnis itu? Hukum bisnis adalah sekumpulan kaidah dan peraturan hukum, baik tertulis ataupun tidak tertulis, yang mengatur tentang tata pelaksanaan aktivitas dan hubungan dalam kegiatan perdagangan, industri, dan keuangan. Nah, yang kedua adalah apa sih hukum bisnis untuk firma? Nah, hukum bisnis untuk firma adalah seluruh ketentuan hukum yang spesifik mengatur pendirian, operasional, dan pembubaran sebuah persekutuan yang didirikan untuk menjalankan usaha di bawah nama bersama, yaitu firma. Nah, baik, selanjutnya akan dijabarkan oleh teman-teman saya. Saya akan melanjutkan tentang siapa aja subjek di hukum firma naik. Yang dimaksud di sini adalah pihak-pihak yang punya hak dan kewajiban dalam kegiatan hukum perusahaan. Di sini saya menemukan 3 pihak utama. Yang pertama adalah firma naik itu sendiri. Firma ini bisa bertindak sebagai entitas hukum yang sah. Misalnya bisa mendatangani kontrak saja atau kerjasama atau melakukan transaksi bisnis atas nama perusahaan. Kedua, para sekutu atau anggota firma. Mereka ini biasanya orang-orang yang mendirikan firma naik. Nah, yang paling penting di sini, para sekutu bertanggung jawab penuh secara pribadi atas semua kewajiban dan utang perusahaan. Jadi, kalau firma rugi, tanggung jawabnya nggak cuma sebatas modal, tapi bisa sampai ke harta pribadi. Dan ketiga yaitu orang atau lembaga yang punya hubungan hukum dengan firma naik. Misalnya seperti bank sebagai pemberi pinjaman, pemasok bahan baku, atau konsumen yang membeli produk naik. Jadi secara singkat, subjek hukum di firma naik itu mencakup perusahaan itu sendiri, para sekutunya, dan semua pihak. Nah, yang keempat sini mau bahas tentang mengenai objek firma dinaik. Nah, jadi kita bahas yuk apa aja objek firma dinaik. Nah, yang pertama itu dia ada aset fisik, yang dimana aset fisik tersebut ya itu yang berupa barang bergerak seperti stok sepatu, mesin, atau uang kas. Nah, dan barang tidak bergerak seperti ada tanah, bangunan, pabrik, dan gudang ya. Nah, yang kedua itu ada hak kekayaan intelektual atau hak KI, yang dimana di sini objek terpenting di Nike, yaitu merek dagang yang berbentuk logo watch atau nama Nike. Nah, ada juga hak paten yang teknologi bantalan udara, sepatu, dan hak cipta desain iklan. Nah, terus yang terakhir itu ada perikatan, yang dimana segala jenis perjanjian ataupun kontrak yang dibuat firma, seperti kontrak lisensi, kontrak kerja, dan perjanjian endorsement dengan atlet. Nah, seperti itulah objek yang ada di firma Nike. Oke. 5. Bagaimana firma Nike membangun dan membubarkan bisnis berdasarkan hukum? Firma Nike membangun bisnisnya dengan mengikuti ketentuan KUHD pasal 22 dan 23, yaitu firma harus dibuat dengan akte otentik di hadapan notaris. Setelah itu didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan diumumkan di Berita Negara Republik Indonesia agar memiliki kekuatan hukum yang sah. Sedangkan untuk pembubarannya berdasarkan KUH Perdata pasal 1646, firma Nike dapat dibubarkan apabila jangka waktu pendirian telah berakhir, tujuan usaha telah tercapai, atau salah satu sekutu meninggal di dunia atau dinyatakan pelit. Proses pembubaran dilakukan dengan membuat akta pembubaran, lalu didaftarkan dan diumumkan secara resmi. Yang keenam tuh pasal-pasal yang mengatur firmanya. Pasal penting yang mengatur firma antara lain itu KUHD pasal 16 menjelaskan pengertian firma sebagai perusahaan yang dijalankan di bawah nama bersama. KUHD di pasal 18 mengatur tanggung jawab sekutu secara pribadi dan tidak terbatas atau utang firma. KUHD pasal 22 dan 23 yang mengatur pendirian firma yang wajib dan dengan otentik pendaftaran dan pengumuman.
KUHP Perdata pasal yang tadi 1646 yang menjelaskan alasan-alasan pembuaran firmanya itu. Dan Undang-Undang Penkumham nomor 17 tahun 2018 mengatur tata cara pendaftaran firma di sistem administrasi badan usaha. Nah, jadi selanjutnya di sini saya akan membahas tentang edukasi untuk perusahaan firma naik. Yang pertama itu ada edukasi hukum. Edukasi hukum ini mengelola risiko, tanggung jawab tak terbatas. Nah, untuk firma naik ini, risiko hukum terbesarnya itu terletak pada tanggung jawab pribadi mereka, dan itu tak terbatas para sekutu atas utang perusahaan yang terletak itu pada pasal 18 KUHD. Nah, edukasi itu harus difokuskan pada pencegahan risiko dan perlindungan aset pribadi sekutu. Nah, di sini juga ada penguatan akta pendirian. Nah, jadi di sini tuh harus dipastikan bahwa akta pendirian itu harus memuat ketentuan yang sangat jelas mengenai batas wewenang setiap sekutu untuk bertindak atas nama firma. Wewenang yang tak terbatas itu dapat membatasi risiko yang harus ditanggung oleh sekutu lain. Nah, selanjutnya di sini ada pemetaan risiko keuangan. Nah, yang harus dilakukan itu lakukan audit keuangan berkala dan batasi pengambilan utang jangka panjang. Semua sekutu itu harus memahami bahwa jika firma gagal bayar, aset pribadi mereka seperti rumah, tabungan itu dapat digunakan untuk melunasi utang tersebut. Selanjutnya ada perlindungan HKI yang ketat. Karena nilai merek naik ini sangat tinggi, firma itu wajib memiliki sistem internal untuk memantau dan menindak segera setiap pelanggaran merek, dagang dan paten. Itu baik di pasar domestik maupun internasional. Nah, yang terakhir ada kepatuhan kontrak endorsement. Itu perjanjian dengan atlet endorser harus mencakup klausul moral atau moral clause yang jelas untuk melindungi citra merek jika atlet bersangkutan itu melakukan pelanggaran hukum atau etika. Terima kasih.